Oke, hello everyone. Kita akan mulai pelajaran kita yang berjudul The Spirit of Antichrist. Di Ulangan 18 dikatakan Musa bilang kepada umat Israel, God akan raise up bagi umat Israel seorang nabi, dan God akan menempatkan atau put dia punya perkataan-perkataan, kita tahu kata lain perkataan adalah roh, dalam mulutnya. Artinya seorang nabi waktu dia berbicara perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, karena perkataannya atau rohnya berada di dalam mulutnya, sehingga seorang nabi Tuhan akan berbicara sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan apa yang keluar dari mulut Tuhan. Dan nabi ini yang Musa bilang akan di raise up dari antara umat Israel adalah Yesus Kristus. Di Spirit of Prophecy halaman 343 dikatakan Musa adalah type of Christ. Dia menerima perkataan-perkataan dari mulut Bapa. Dan Musa bilang di Ulangan 18 bahwa nabi itu adalah Kristus. Yang akan di raise up itu seorang prophet adalah Kristus. Dan God akan put perkataan-perkataannya di dalam mulutnya Kristus. Hingga di dalam Kristus berdiamlah perkataan atau rohnya Bapa, sehingga Tuhan Yesus itu boleh dikatakan nabi juga. Karena nabi itu adalah juru bicara. Dia berbicara sesuai dengan apa yang keluar dari mulut Bapa. Jadi seorang nabi itu adalah seorang yang berbicara sesuai dengan apa yang keluar dari mulut Bapa. Di Yohanes 8 ayat 28, Tuhan Yesus bilang, apa yang Bapa ajarkan kepadaku, hal-hal itulah yang aku ucapkan. Artinya Tuhan Yesus berbicara, dan semua yang keluar dari mulutnya adalah semua yang diajarkan atau semua firman Bapa yang keluar dari mulut Bapa. Dan oleh sebab itu dia adalah seorang nabi. Nah, Ulangan 18 ayat 20 dikatakan seorang nabi yang palsu lah nabi yang mengaku bahwa dia nabinya Tuhan, sementara perkataan-perkataannya enggak sesuai dengan apa yang keluar dari mulut Bapa. Dan dia pun menggunakan nama other gods, sementara dia mengaku sebagai nabi God. Dan nabi itu patut mati. Jadi ada dua macam nabi. Nabi yang asalnya dari Tuhan, nabi yang asli, dan nabi yang palsu yang mengaku sebagai nabinya Tuhan, sementara yang dia ucapkan itu bukan sesuatu yang keluar dari mulut Bapa, dan dia menggunakan other gods. Nah, mari kita belajar tentang the Spirit of Christ. Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepadamu adalah roh. Jadi tadi di mulut nabi ini ada firman Bapa atau roh Bapa. Artinya seorang nabi Tuhan, dia memiliki roh Bapa. Sementara nabi palsu tidak memiliki roh Bapa. Di Yohanes 9 ayat 17, waktu orang buta ditanya mengenai bagaimana dia dibukakan matanya, karena tadi dia buta sekarang dia bisa lihat, dia bilang, yang sembuhkan saya itu seorang nabi. Dan betul, Tuhan Yesus adalah seorang nabi, karena Musa sudah bilang Tuhan Yesuslah yang akan di raise up sebagai nabi, dan semua yang dia ucapkan asal usulnya dari mulut Bapa. Artinya perkataan atau roh Bapa berdiam di dalam Kristus. 1 Petrus 1 ayat 10 dikatakan, seorang nabi akan bernubuat, prophet akan prophesy. Dan nabi itu di dalamnya, di ayat 11 dikatakan, di dalam nabi berdiam rohnya Kristus. Jadi roh Kristus berdiam dalam nabi, itulah sebabnya nabi dikatakan nabi Tuhan, karena rohnya Kristus atau firmannya Kristus yang keluar dari mulut Bapa berdiam dalam nabi itu. Jadi nabi Tuhan adalah nabi yang berbicara perkataan-perkataan Kristus yang adalah perkataan Bapa, dan roh Kristus berdiam dalam dia. Lawannya nabi palsu tentu saja tidak memiliki firman atau roh Kristus, sehingga yang dia ucapkan sangat bertentangan dengan apa yang keluar dari mulut Bapa. Oke, mari kita lihat tentang the Son of God. 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, jangan percaya semua roh, jangan percaya semua perkataan. Apa yang diucapkan itu jangan main percaya buta-buta, tetapi ujilah roh itu apakah asal usulnya dari Bapa. Jadi orang bisa berbicara, dan saya harus uji apakah ini sesuai dengan apa yang diucapkan Bapa melalui anaknya dalam firman Tuhan. Di Yesaya 8 ayat 20 dikatakan, to the law and to the testimony. Kalau nggak sesuai dengan terang itu, karena itu tidak ada terangnya. Jadi seorang nabi yang palsu tidak memiliki roh Kristus yang adalah roh Bapa dalam dia. Dan bagaimana caranya saya tahu bahwa dia nabi palsu, pekabar palsu? Tentu saja
ada dia punya ukuran atau ada dia punya standar di mana saya bisa tahu apakah dia adalah nabi Tuhan atau nabi palsu. Ayat 2 dikatakan, dari cara inilah saya bisa tahu apakah ini roh Bapa, apakah ini perkataan Bapa yang berada di dalam orang yang mengucapkannya. Dan inilah caranya untuk tahu, setiap roh yang mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus dan datang ke dunia ini di dalam daging kemanusiaan, itu asalnya dari Bapa. Artinya kalau orang siapa saja bilang bahwa Tuhan Yesus itu datang di dalam flesh dan mengaku bahwa Tuhan Yesus itu Kristus dan dia datang dalam flesh, dalam nature kemanusiaannya, tubuh kemanusiaan, itu diungkapkan oleh nabi yang benar atau juru bicara Tuhan yang benar atau pekabar yang benar. Dan John 1 ayat 14 dikatakan, firman, kita tahu firman adalah Tuhan Yesus, bicara tentang Tuhan Yesus. Firman itu menjadi flesh, jadi ini benar kan, dan berdiam di antara manusia. 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, ada satu God dan ada satu perantara antara God dengan manusia. Dan perantara itu adalah the man Jesus Christ. Artinya Tuhan Yesus yang adalah perantara, dia adalah Yesus Kristus dan dia menjadi manusia, the man. Artinya untuk saya bilang bahwa Tuhan Yesus itu perantara dan dia adalah manusia, dia menjadi manusia, itu dari Tuhan, dari God. Jadi setiap perkataan yang diucapkan siapa saja yang mengaku bahwa dia jadi manusia dan dia adalah perantara antara Bapa dan manusia, itu asalnya dari Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 22 katakan, siapa yang pembohong, pendusta? Yang pembohong dan pendusta ini adalah yang menyangkal bahwa Yesus itu Kristus dan dia adalah antikristus dan menyangkal Bapa dan menyangkal Anak. Jadi antikristus itu menyangkal Yesus Kristus. Sementara kita tahu Yesus Kristus adalah perantara, the man Jesus Christ, datang sebagai manusia. Artinya untuk menjadi antikristus ialah untuk menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah manusia dan dia adalah perantara antara God dengan manusia dan dia adalah manusia, datang sebagai manusia. Itu antikristus, menyangkal perantara Tuhan Yesus sebagai manusia. Oke, di 1 Yohanes 4 ayat 15 dikatakan, barang siapa mengaku bahwa Tuhan Yesus itu anak Bapa, roh Bapa berdiam dalam dia. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu Jesus Christ kan, yang menjadi manusia, yang menjadi perantara antara God dengan manusia. Sekarang dibilang itu Tuhan Yesus itu adalah anak Bapa. Dan kalau saya mengaku Tuhan Yesus anak Bapa, itu buktinya bahwa roh Bapa berdiam dalam orang itu. Artinya kalau saya menyangkal bahwa Tuhan Yesus anak Bapa, saya menyangkal dia sebagai manusia dan saya menyangkal sebagai Yesus Kristus dan saya menyangkal dia sebagai perantara. Salah satu ditolak, semuanya ditolak karena ini satu paket. Matius 16 ayat 16, Petrus bilang kepada Tuhan Yesus, engkau adalah Kristus, anak Bapa yang hidup. Anak Bapa yang hidup. Lalu ayat 17 dikatakan, Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, diberkatilah engkau Petrus atau Simon Barjona, karena yang mengungkapkan kepada kamu bahwa Kristus itu anak Bapa adalah Bapakku di surga. Kita tahu Bapa di surga, tapi roh Bapa berada dalam Petrus. Itu sebabnya dia bisa bilang bahwa Tuhan Yesus anak Bapa, karena itu diungkapkan oleh roh Bapa yang berdiam dalam dia. Artinya siapa saja yang menyangkal Tuhan Yesus anak Bapa, itu adalah antikristus. Di Ibrani 5 ayat 4 dan 5 dikatakan, untuk seseorang seperti Harun itu untuk menjadi imam besar, dia nggak bisa mengangkat dirinya sebagai imam besar. Dia harus dipilih God untuk menjadi imam besar. Ayat 5, demikian juga Kristus tidak mengangkat dirinya dan memuliakan dirinya menjadi imam besar. Tapi Bapaknya yang bilang atau Bapa yang angkat dia menjadi imam besar, waktu Bapa bilang, engkau adalah anakku, hari ini aku begotten thee. Kata lain begotten adalah lahir. Begotten, keluar dari Bapa. Artinya Tuhan Yesus diangkat menjadi imam besar, menjadi perantara dan menjadi manusia, dan yang menjadi perantara dan menjadi manusia adalah anak Bapa. Jadi untuk menolak anak Bapa sama dengan menolak Tuhan Yesus sebagai imam besar dan menyangkal dia adalah Yesus Kristus, menyangkal dia sebagai manusia, itu antikristus. Semua itu antikristus. Di Ibrani 5 ayat 6 dikatakan, engkau adalah imam besar forever. Artinya sebagaimana Tuhan Yesus imam besar, Tuhan Yesus pun anak. Karena di saat Tuhan Yesus
adalah anaknya Bapa, di saat itu Bapa bilang kepada anaknya, engkau adalah imam besar. Jadi Tuhan Yesus sebagai imam besar dan sebagai anak Bapa itu satu paket. Untuk menjadi imam besar ialah untuk menjadi perantara, dan perantara itulah the man Jesus Christ, dan datangnya sebagai manusia. Artinya siapa saja yang menyangkal Tuhan Yesus sebagai manusia, menyangkal dia Yesus Kristus, menyangkal perantara sebagai imam besar, menyangkal dia sebagai anak Bapa, itu antikristus. Di Ibrani 4 ayat 14 dikatakan, Tuhan Yesus adalah imam besar dan dia adalah Yesus anak God. Tuhan Yesus adalah imam besar dan dia adalah the Son of God. Dan dia adalah perantara sebagai imam besar, dan dia adalah perantara di mana dia jadi manusia. Tuhan Yesus adalah manusia, perantara, imam besar, anak God, semua satu paket. Dan karena Tuhan Yesus imam besar dan sebagai manusia, itu sebabnya Tuhan Yesus bisa menolong manusia, karena Tuhan Yesus adalah manusia dan Tuhan Yesus mengerti apa artinya untuk digoda dan menang. Itu sebabnya kita ada imam besar yang sangat mengerti kondisi manusia, karena dia sendiri manusia digoda dan tidak pernah berdosa. Jadi untuk menyangkal Tuhan Yesus sebagai manusia, artinya Tuhan Yesus nggak bisa menolong manusia, karena dia sendiri bukan manusia kalau menyangkal dia sebagai manusia. Dan untuk menyangkal dia sebagai manusia ialah untuk menyangkal dia sebagai imam besar. Menyangkal dia sebagai imam besar, menyangkal dia sebagai perantara, menyangkal dia sebagai anak Bapa. Dan dengan saya menyangkal dia sebagai anak Bapa dan sebagai manusia, imam besar, perantara, saya menjadi pekabar nabi palsu. Dan dikatakan itu adalah roh antikristus. Mari kita lihat roh antikristus. 1 Yohanes 4 ayat 3 dikatakan, setiap roh yang tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus datang di dalam daging atau dalam kemanusiaan bukan asalnya dari God. Tapi kita tahu untuk menjadi the flesh itu Tuhan Yesus sebagai perantara, dan sebagai perantara sebagai imam besar, dan sebagai imam besar adalah sebagai anak God. Artinya semua roh yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus itu anak Bapa, otomatis dia bilang dia menyangkal Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Dan itu adalah roh antikristus. Roh bahwa dia menyangkal Kristus menjadi manusia, menyangkal sebagai imam besar, menyangkal sebagai anaknya Bapa. Dan roh itu sudah ada di dunia ini sekarang. Roh itu adalah roh yang menyangkal Tuhan Yesus sebagai anak Bapa. Itu adalah roh antikristus. Kita lihat di sini ada buku yang ditulis dan penulisnya adalah Max Hatton. Judulnya adalah Understanding the Trinity. Di halaman 97 dikatakan, hubungan Bapa dan Anak di dalam Godhead harus dimengerti sebagai satu simbol. Artinya ini bukan kenyataan, ini metaphorical sense. Jadi Bapa dan Anak itu bukan kenyataan, bukan literal sense. Ini adalah satu simbol. Artinya penulis buku ini bilang bahwa Tuhan Yesus bukan anak Bapa. Dan kalau bukan anak Bapa, otomatis bukan jadi imam besar. Dan bukan menjadi imam besar yang datang menjadi manusia. Karena dia menyangkal bahwa Tuhan Yesus anak God. Artinya ini adalah roh Antichrist yang diajarkan di dalam Alkitab. Dan di majalah Adventist Review, kita baca di sini, rencana keselamatan di dalam covenant dibuat oleh 3 oknum daripada Godhead yang memiliki keilahian yang equally, yang sama. Untuk bisa menyingkirkan dosa dan pemberontakan di semesta alam, untuk mengembalikan harmoni dan kedamaian, salah satu oknum yang ilahi ini menerima peranan sebagai Bapa. Artinya dia bukan Bapa, dia hanya berperan sebagai Bapa. Dan oknum yang lain menerima peran sebagai anak, artinya dia bukan anak. Dan karena dia bukan anak, artinya dia hanya berperan sebagai anak karena dia bukan anak. Artinya Bapa dan Anak itu sebenarnya bukan hubungan Bapa dan Anak. Itu adalah hubungan peranan sebagai Bapa dan Anak, sebagaimana di dunia ini sandiwara Bapa dan Anak. Nampaknya ajaran ini mengajarkan bahwa hubungan Bapa dan Anak pun hubungan sandiwara. Jadi kita bisa lihat bahwa ini ajaran menyangkal Tuhan Yesus sebagai anak Bapa, otomatis menyangkal Tuhan Yesus sebagai imam besar, mediator, dan otomatis menyangkal dia sebagai manusia otomatis. Dan ini adalah roh antikristus. Kita baca selanjutnya
dengan menerima peranan daripada rencana yang sudah direncanakan ini, nggak ada dari antara kedua ini yang kehilangan keilahiannya. Mereka itu sama-sama satu dengan equal. Tapi mengenai rencana keselamatan, ada di mana salah satu daripada oknum ini yang mengaku sebagai anak tapi bukan anak, dia harus tunduk kepada bapaknya walaupun bapaknya bukan bapak. Jadi kayak bersandiwara. Ini adalah misteri. Jadi di Adventist Review ini dan tulisan buku ini daripada penulis Adventist ini mengajarkan bahwa Tuhan Yesus bukan anak. Dan kalau dia bukan anak, di Ibrani 5 dibilang, dengan dia menjadi anak, dia menjadi imam besar. Jadi Tuhan Yesus ditolak sebagai anak, otomatis ditolak sebagai imam besar, otomatis ditolak sebagai perantara, dan perantara itu adalah Jesus Christ, the man, otomatis dia ditolak sebagai manusia. Dan itu adalah roh antikristus. Kita lihat tentang the love of God. 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, God is love. God is love. Kita tahu love adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22. Jadi nggak bisa ada love kalau nggak ada dia punya roh kan. Roh Bapa. Artinya God is love karena God is all the fullness of the Godhead. 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, dalam hal inilah diungkapkan love-nya Bapa kepada manusia. Jadi bagaimana saya tahu Bapa itu love? Love-nya Bapa itu Bapa ungkapkan kepada manusia berdosa dalam bentuk apa? Dalam bentuk inilah Bapa mengungkapkan dia punya love kepada manusia berdosa. Yaitu Bapa mengirim satu-satunya anak bigatannya ke dunia. Nah, kalau Bapa punya love itu diungkapkan dengan mengirim anaknya, artinya kalau anaknya bukan anaknya, artinya itu bukan love-nya Bapa karena yang dikirim bukan anaknya dan dia sendiri bukan bapaknya. Artinya ajaran ini mengajarkan bahwa Bapa itu enggak love. Dan karena Bapa enggak love, artinya kita enggak bisa pernah melihat love-nya Bapa sehingga kita enggak bisa mengasihi dia karena dia enggak pernah mengasihi kita. Karena yang dibilang kasih Bapa itu ialah waktu dia berikan anaknya, sementara ini bukan anaknya. Sehingga itu bukan dia punya love. Jadi ajaran ini sangat mengerikan sekali karena orang yang mau menerima ajaran ini tentu saja akan hilang. Di Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, if you love me, tapi di 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kamu mengasihi aku karena aku telah lebih dulu mengasihi engkau. Dan karena saya nggak pernah lihat kasihnya Bapa, karena yang dikirim bukan anaknya dan yang mengirim bukan bapaknya, saya nggak pernah mengasihi dia sehingga saya nggak pernah bisa menurut hukumnya, sehingga saya nggak pernah bisa berhenti berdosa. Di Roma 8 ayat 38 dan selanjutnya dikatakan, kematian, kehidupan, malaikat, prinsipalitas, kuasa, hal-hal yang sekarang, hal yang nanti, kedalaman, ketinggian, makhluk apapun tidak bisa memisahkan saya dari the love of God. Dan the love of God itu berada di dalam anaknya. Karena anaknya memiliki roh Bapa. Jadi kalau the love of God itu nggak bisa memisahkan saya, dan the love of God yang maksimal yang manusia bisa lihat ialah bagaimana Bapa mengirim anaknya. Dan kalau Bapa bukan Bapa dan anak bukan anak, artinya saya nggak pernah memiliki the love of God. Artinya saya sangat gampang untuk dipisahkan dari Bapa dan dari Kristus karena saya tidak memiliki love-nya God, karena love-nya God itu adalah sandiwara. Yohanes 3:16, God sangat mencintai dunia dengan catatan benar-benar anaknya yang dikirim dan benar-benar Bapa yang mengirim anaknya. Bapa sangat mencintai orang-orang berdosa di dunia sehingga dia berikan satu-satunya begotten Son. Ini cara Bapa mengungkapkan love-nya agar barang siapa percaya di dalam anaknya. Di Roma 8 dikatakan di dalam anaknya apa? The love of God. Artinya kalau the love of God itu bukan the love of God, karena God itu bukan Bapa dan anak itu bukan anak, artinya di dalam anak tidak ada love of God atau love of God sandiwara yang ada dalam anak. Sehingga bagaimana saya akan menerima kehidupan kekal kalau yang saya terima adalah love sandiwara. Sehingga semua orang yang percaya doktrin palsu ini akan dibinasakan. Matius 16 ayat 16. Petrus bilang, engkau adalah Kristus, anak God yang hidup. Ayat 18 dikatakan, Tuhan Yesus bilang, engkau adalah Petrus. Di atas batu ini, di atas kebenaran bahwa akulah Kristus anak Bapa, aku akan membangun gerejaku. Dan kuasa setan tidak bisa menumbangkan gereja itu.
Karena gereja itu didirikan di atas batu, dan batu itu kita tahu di Lukas 6 ayat 48 menunjukkan kepada fondasi, dan batu itu adalah Kristus atau batu Kristus. Artinya kalau saya punya pengertian bahwa Kristus bukan anak Bapa, artinya gereja itu pasti akan jatuh. Karena fondasinya bukan batu, bukan Kristus, bukan kebenaran Kristus bahwa Kristus anak Bapa. Dan Lukas 6:48 katakan gereja yang dibangun fondasinya diletakkan di atas batu kebenaran bahwa Tuhan Yesus anak Bapa, waktu banjir datang, waktu angin meniup, dia nggak bisa jatuh karena didirikan di atas batu kebenaran bahwa Tuhan Yesus benar-benar anak Bapa. Di Battle Creek Letters halaman 81 dikatakan musuh atau setan mau bikin reformasi di antara Seventh Day Adventist. Dan hasil daripada reformasi setan di gereja ini akan menghasilkan doktrin-doktrin yang selama ini berdiri sebagai tiang-tiang iman dibuang. Akan terjadi proses reorganisasi. Seandainya reformasi ini berhasil, prinsip-prinsip kebenaran yang Bapa dalam hikmatnya telah berikan kepada gereja remnant ini akan dibuang. Agama Seventh Day Adventist akan dirubah. Prinsip-prinsip fundamental. Prinsip fundamental apa? Batu yang selama ini berdiri untuk 50 tahun bisa bilang akan dibilang salah. Organisasi baru akan dibentuk. Buku-buku yang menuliskan tentang Trinitas ditulis. Pondasi gereja Seventh Day Adventist dibangun di atas pasir karena mereka menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anak God, sandiwara anak God. Dan kalau Tuhan Yesus benar-benar anak God dan memang anak God, artinya fondasinya di batu. Tetapi kalau Tuhan Yesus ditolak sebagai anak God, fondasinya di pasir. Dan badai akan menghanyutkan struktur fondasi ini hingga hanyut semua. Tadi dikatakan gereja yang didirikan di atas batu tidak akan jatuh. Sementara yang mengaku Advent ini membangun fondasinya di atas pasir bukan di atas batu, dan krisis akan menghanyutkan yang mengaku sebagai gereja Tuhan ini. Karena mereka menyangkal bahwa Tuhan Yesus anak God, otomatis menolak Tuhan Yesus sebagai imam besar, menolak Tuhan Yesus sebagai perantara, menolak Tuhan Yesus datang dalam kemanusiaannya. Sehingga kita tahu bahwa kita hidup di akhir zaman, karena tanda daripada akhir zaman adalah roh-roh antikristus yang menyangkal Tuhan Yesus sebagai anak Bapa.